Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Selamat datang di 1001 Hikmah. Hari ini saya akan menceritakan kisah nyata tentang satu desa di Cianjur murtad keluar dari Islam. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Baik, kita langsung saja mulai ceritanya. Di sebuah desa terpencil di Cianjur, Jawa Barat, kehidupan masyarakatnya berjalan dalam kesederhanaan. Desa Cibuluh dikelilingi oleh hamparan sawah hijau dan hutan yang rimbun. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan buruh tani. Mereka hidup dengan penuh rasa syukur meskipun serba kekurangan. Pak Rahmat adalah salah satu tokoh desa yang dihormati. Seorang pria parubaya dengan wajah penuh wibawa. Ia dikenal sebagai orang yang taat beribadah. Ia sering mengajari anak-anak mengaji di surau kecil di tengah desa. Suatu hari, kehadiran seorang pria asing mengubah suasana desa. Pria itu bernama David, seorang pria berkebangsaan asing yang datang dengan beberapa orang rekannya. Mereka membawa truk penuh sembako, pakaian, dan peralatan sekolah. "Selamat siang, bapak-bapak dan ibu-ibu," sapa David dengan senyum ramah. Bahasa Indonesianya cukup fasih meskipun terdengar kaku. Warga desa berkumpul di lapangan untuk menyaksikan kedatangannya. Beberapa anak kecil berlarian mendekati truk penuh barang bantuan itu. "Kami datang untuk membantu desa ini," lanjut David. "Kami tahu bahwa hidup di desa ini tidak mudah. Kami ingin berbagi rezeki dan juga memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak." Warga mulai berbisik satu sama lain. Bantuan seperti ini jarang datang ke desa mereka. Beberapa orang terlihat gembira, terutama para ibu yang berharap bisa mendapatkan sembako untuk keluarga mereka. Pak Rahmat mengamati dengan saksama. Hatinya gelisah, meskipun ia belum mengetahui apa maksud sebenarnya dari kedatangan orang asing ini. "Sekolah gratis? Maksudnya bagaimana?" tanya salah satu warga. David tersenyum. "Kami akan membangun sekolah di desa ini. Anak-anak yang selama ini tidak bisa mengenyam pendidikan akan mendapatkan kesempatan belajar membaca, menulis, dan mengenal dunia lebih luas." Perkataan itu disambut dengan sorak-sorai kecil dari beberapa warga. Selama ini, anak-anak di desa hanya belajar dari orang tua mereka atau pergi ke kota yang jaraknya cukup jauh untuk mendapatkan pendidikan. Pak Rahmat menatap David dengan curiga. Ia tahu bahwa tidak ada sesuatu yang benar-benar gratis di dunia ini. Ia merasa perlu mencari tahu lebih lanjut tentang niat pria asing itu. Sore harinya, setelah para warga menerima sembako dan pakaian dari David dan timnya, Pak Rahmat mengajak beberapa tokoh desa untuk berdiskusi di surau. "Kita harus berhati-hati," ucapnya. "Aku tidak menuduh mereka berniat buruk, tapi kita tidak boleh menerima sesuatu tanpa mengetahui maksud di baliknya." Pak Hasan, salah satu tetua desa, mengangguk pelan. "Aku juga merasa heran. Kenapa tiba-tiba ada orang luar yang begitu baik kepada kita? Tapi kita juga butuh bantuan, Pak," sela seorang warga lainnya. "Anak-anak kita butuh sekolah. Kalau mereka membangun sekolah gratis, bukankah itu baik?" Pak Rahmat menarik napas panjang. Ia mengerti keinginan warga, tapi ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Besok aku akan mengunjungi mereka dan mencari tahu lebih banyak," ucapnya akhirnya. Malam itu, Pak Rahmat duduk di beranda rumahnya, menatap langit yang penuh bintang. Ia merasa ada ancaman yang datang ke desa mereka, sesuatu yang tidak terlihat, tetapi sangat nyata. Suatu pagi yang dingin di desa Sukamukti, Cianjur, Pak Rahmat, yang mendengar keramaian dari halaman rumahnya, keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ia melihat tumpukan beras, minyak goreng, mie instan, serta beberapa kardus yang tampaknya berisi pakaian dan perlengkapan sekolah. David melanjutkan, "Kami tahu hidup di sini tidak mudah. Kami ingin membantu sebisa mungkin. Ini bukan hanya tentang makanan, tetapi juga pendidikan. Kami ingin anak-anak di sini mendapatkan kesempatan belajar yang lebih baik." Perkataan itu langsung menarik perhatian para ibu yang selama ini ingin anak-anak mereka sekolah, tapi terkendala biaya. "Kami akan mendirikan sekolah gratis di desa ini.
Anak-anak tidak perlu membayar. Mereka akan mendapatkan buku, alat tulis, bahkan seragam, tambah David. Suasana mulai ramai. Para ibu mulai bertanya-tanya apakah ini kesempatan yang baik bagi anak-anak mereka. Pak Rahmat maju ke depan. Ia bukan orang yang mudah percaya begitu saja. Dengan hati-hati, ia bertanya, "Maaf, Tuan, niat kalian baik. Tapi apa yang kalian inginkan sebagai imbalan?" David tersenyum, menggelengkan kepala. "Tidak ada, Pak. Kami hanya ingin membantu. Kami percaya bahwa semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang baik." Jawaban itu tampak meyakinkan sebagian warga, tetapi bagi Pak Rahmat, ada sesuatu yang mengganjal. Tidak ada bantuan yang benar-benar tanpa pamrih. Namun, ia tidak ingin buru-buru menolak karena tahu bahwa desanya memang sangat membutuhkan bantuan. "Baiklah," kata Pak Rahmat akhirnya. "Tapi kami akan mengawasi semua kegiatan kalian di desa ini." David hanya tersenyum dan mengangguk. Dalam hatinya, ia tahu bahwa waktu akan membuktikan segalanya. Hari itu berakhir dengan warga membawa pulang sembako dan anak-anak bersemangat karena akan segera bersekolah. Tak ada yang menyadari bahwa kedatangan David adalah awal dari perubahan besar yang akan mengguncang keyakinan mereka. Beberapa minggu setelah kedatangan David dan timnya, pembangunan sekolah di desa Sukamukti berjalan dengan cepat. Sebuah bangunan sederhana dari kayu dan batu bata mulai berdiri di lahan kosong dekat surau desa. Para warga, terutama kaum lelaki, turut membantu dalam proses pembangunan. Mereka merasa berhutang budi atas bantuan yang telah diberikan, dan keinginan untuk melihat anak-anak mereka mendapatkan pendidikan gratis membuat mereka semakin bersemangat. David sering datang untuk mengawasi pembangunan, sesekali berbicara dengan warga yang sedang bekerja. Ia selalu membawa senyum ramah dan kata-kata penuh motivasi. "Anak-anak di desa ini memiliki masa depan yang cerah," katanya suatu hari kepada Pak Hasan, seorang warga yang membantu memasang atap sekolah. "Mereka hanya butuh sedikit dorongan agar bisa mencapai potensi terbaik mereka." Pak Hasan, yang selama ini mengkhawatirkan pendidikan anak-anaknya, mengangguk. "Mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi desa kami." Pak Rahmat, meskipun masih menyimpan rasa curiga, tidak bisa menyangkal bahwa pembangunan sekolah ini membawa dampak positif. Anak-anak yang sebelumnya hanya bermain atau membantu orang tua mereka di ladang kini memiliki harapan baru. Namun, ia tetap mengawasi setiap langkah David dan timnya dengan cermat. Suatu sore, saat bangunan sekolah hampir selesai, David mengumpulkan warga desa untuk memberikan pengumuman. "Alhamdulillah, sekolah kita hampir selesai," katanya, memilih menggunakan kata yang akrab di telinga warga agar lebih mudah diterima. "Kami berencana memulai kegiatan belajar minggu depan. Anak-anak yang ingin bersekolah, silakan mendaftar kepada saya atau tim kami." Para ibu langsung bersemangat. Mereka ingin anak-anak mereka memiliki masa depan yang lebih baik. Namun, ada satu hal yang mulai membuat Pak Rahmat merasa tidak nyaman. David menambahkan, "Kami juga akan mengajarkan nilai-nilai kehidupan agar anak-anak bisa menjadi pribadi yang lebih baik." Pak Rahmat mengernyit. "Apa maksudnya dengan nilai-nilai kehidupan?" David tersenyum. "Kami ingin mengajarkan mereka cara berpikir yang lebih terbuka, menghargai perbedaan, dan memahami bahwa kebenaran bisa datang dari berbagai arah." Pak Rahmat semakin waspada. Kata-kata itu terdengar samar, tetapi ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ia merasa ada maksud tersembunyi di balik pendidikan yang dijanjikan oleh David. Minggu berikutnya, sekolah mulai beroperasi. Anak-anak datang dengan wajah penuh semangat, mengenakan pakaian terbaik mereka meskipun sederhana. David dan beberapa orang lainnya menjadi pengajar. Mereka mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung, tetapi ada sesuatu yang berbeda dari cara mereka mengajar. Pak Rahmat diam-diam mengintip dari jendela kelas suatu hari. Ia melihat David berbicara kepada anak-anak dengan suara lembut. "Kita semua adalah makhluk yang memiliki kebebasan berpikir. Jangan terjebak dalam keyakinan yang diwariskan begitu saja. Coba tanyakan kepada diri sendiri, apakah kita benar-benar sudah memahami arti kehidupan?" Anak-anak mendengarkan dengan penuh perhatian. Pak Rahmat merasakan jantungnya berdegup lebih kencang.
Ia tidak bisa tinggal diam. Malam itu, ia mengumpulkan beberapa tokoh desa di surau. Dengan suara tegas, ia berkata, "Kita harus mencari tahu lebih dalam. Ada sesuatu yang tidak beres dengan sekolah itu." Pak Hasan yang awalnya mendukung sekolah itu, kini mulai berpikir ulang. Apa yang harus kita lakukan, Rahmat? Kita harus mengawasi lebih ketat. Kita tidak boleh membiarkan generasi kita tumbuh dengan ajaran yang tidak jelas. Malam semakin larut, tetapi bagi Pak Rahmat, ini baru permulaan dari perjuangannya untuk menjaga keyakinan desanya. Malam di desa Sukamukti terasa lebih sunyi dari biasanya. Para warga sudah masuk rumah masing-masing setelah seharian bekerja, tetapi di surau kecil, sekelompok pria masih berkumpul dengan wajah penuh kekhawatiran. Pak Rahmat duduk di tengah, memandangi wajah-wajah para tokoh desa yang menatapnya dengan penuh tanda tanya. Ia tahu, jika ia mengungkapkan kecurigaannya tanpa bukti, bisa jadi warga malah menganggapnya terlalu berprasangka. Namun, firasatnya terlalu kuat untuk diabaikan. "Aku semakin tidak nyaman dengan kehadiran David dan timnya," ujar Pak Rahmat dengan suara rendah namun tegas. "Apa yang mereka ajarkan di sekolah itu berbeda dari yang biasa kita tanamkan pada anak-anak." Pak Hasan mengangguk pelan. "Aku juga mendengar beberapa anak mulai berbicara tentang hal-hal aneh. Mereka bilang bahwa manusia harus berpikir bebas dan tidak boleh terlalu terikat pada ajaran lama. Bukankah itu berbahaya?" Sela Pak Karim, seorang petani yang selama ini lebih banyak diam dalam pertemuan. "Jika mereka mulai mempertanyakan keyakinan yang sudah kita wariskan turun-temurun, bisa jadi anak-anak kita akan kehilangan arah." Pak Rahmat menarik napas dalam. "Aku ingin kita mengawasi lebih dekat. Kita harus tahu apa yang sebenarnya mereka ajarkan di dalam kelas." Mereka pun sepakat untuk bergiliran mengintai kegiatan sekolah secara diam-diam. Beberapa orang akan berpura-pura menemani anak-anak mereka, sementara yang lain mencari cara untuk mendengar langsung materi yang disampaikan oleh para pengajar dari kelompok David. Keesokan harinya, seperti biasa, sekolah berjalan dengan lancar. Anak-anak datang dengan semangat, membawa buku dan alat tulis yang diberikan secara cuma-cuma. Para ibu tersenyum melihat anak-anak mereka bisa belajar tanpa harus mengeluarkan biaya. Namun, di balik itu, beberapa warga mulai melaksanakan rencana mereka. Pak Hasan duduk di dekat jendela kelas dengan posisi yang memungkinkan ia mendengar percakapan di dalamnya. Sementara itu, Pak Rahmat berpura-pura datang untuk menjemput salah satu cucunya lebih awal, agar bisa melihat langsung cara David mengajar. Di dalam kelas, David berdiri di depan papan tulis, menjelaskan sesuatu dengan ekspresi yang penuh keyakinan. "Anak-anak, dunia ini luas. Ada banyak sekali pemikiran dan kepercayaan yang berkembang di luar sana. Kalian tidak harus selalu percaya pada apa yang diajarkan sejak kecil. Kalian punya hak untuk mencari sendiri kebenaran." Beberapa anak mengangguk, meskipun mereka belum sepenuhnya memahami maksud perkataan itu. Pak Rahmat yang mendengar dari luar pintu mengepalkan tangan. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. David melanjutkan, "Kita semua sama. Tidak ada yang lebih benar dari yang lain. Yang penting adalah kita hidup dengan penuh kasih sayang dan tidak terikat oleh batasan yang membatasi kebebasan berpikir." Pak Rahmat tidak bisa menahan diri lagi. Ia mengetuk pintu dan masuk ke dalam kelas. "Maaf, Tuan David. Aku ingin bertanya," katanya dengan nada tegas. "Apa maksudmu dengan tidak perlu terikat pada ajaran lama?" David menatapnya sejenak sebelum tersenyum. "Pak Rahmat, saya hanya ingin anak-anak ini memiliki pemikiran terbuka. Mereka harus belajar mempertanyakan segalanya, agar mereka tidak menerima sesuatu hanya karena diwariskan turun-temurun." Pak Rahmat menatap anak-anak yang duduk di bangku mereka. Beberapa dari mereka tampak bingung, tetapi sebagian besar justru terlihat penasaran dengan apa yang dikatakan David. Dengan suara mantap, Pak Rahmat berkata, "Anak-anak kami tidak butuh ajaran yang membuat mereka ragu pada keyakinan sendiri. Jika kalian memang ingin membantu, ajarkan mereka ilmu yang bermanfaat, bukan merusak fondasi yang telah kami tanamkan sejak kecil." David masih tersenyum, tetapi sorot matanya berubah. Ia tidak menyangka ada perlawanan dari warga desa. Pak Rahmat melanjutkan,
Aku dan para tetua desa akan membicarakan hal ini. Sampai saat itu tiba, kami ingin semua kegiatan sekolah dihentikan. Beberapa anak langsung berbisik satu sama lain. Warga yang berada di sekitar lokasi sekolah mulai mendekat, menyadari ada sesuatu yang sedang terjadi. David menatap Pak Rahmat beberapa detik sebelum akhirnya berkata, "Tentu, Pak Rahmat, kami tidak ingin ada pertentangan. Kami akan menunggu keputusan desa." Namun, di dalam hatinya, David tahu bahwa ia tidak akan menyerah begitu saja. Sementara itu, Pak Rahmat merasa ketegangan baru saja dimulai. Ia harus memastikan bahwa desa ini tetap berpegang teguh pada nilai-nilai yang telah mereka jalani selama ini. Malam itu, balai desa dipenuhi oleh warga yang datang dengan wajah penuh tanda tanya. Pak Rahmat dan beberapa tokoh desa duduk di bagian depan, siap menyampaikan hasil pengamatan mereka. Di sisi lain, David dan timnya juga hadir, tetap menampilkan senyum ramah seperti biasa. Pak Rahmat berdiri, menyapu pandangannya ke seluruh ruangan sebelum berbicara. "Saudara-saudaraku, sejak awal kedatangan Tuan David dan timnya, kita telah menerima mereka dengan baik. Mereka membawa bantuan, mendirikan sekolah, dan menjanjikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak kita," katanya dengan nada hati-hati. Namun, setelah mengamati lebih dekat, ada hal-hal yang perlu kita pertanyakan. Suasana mulai riuh. Beberapa warga saling berbisik. Pak Hasan berdiri dan menambahkan, "Kami mendengar sendiri bagaimana mereka mengajarkan anak-anak untuk mempertanyakan ajaran lama. Mereka mengatakan bahwa semua keyakinan itu sama, dan tidak perlu berpegang pada apa yang telah diwariskan turun-temurun." Seorang ibu bernama Bu Siti terlihat cemas. "Tapi anak-anak kita senang belajar di sana. Mereka mendapatkan buku dan perlengkapan sekolah yang tidak pernah kita mampu beli." Pak Karim, yang sejak awal curiga, akhirnya angkat bicara. "Apa gunanya sekolah jika yang diajarkan justru merusak keyakinan anak-anak kita?" David yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Dengan suara tenang, ia berkata, "Kami tidak pernah bermaksud merusak apapun, Pak. Kami hanya ingin membuka wawasan anak-anak agar mereka bisa berpikir lebih luas. Bukankah itu hal yang baik?" Pak Rahmat menatap David dengan tajam. "Bukan begitu caranya, Tuan. Cara kalian bukan membantu, tapi mengubah. Dan kami tidak bisa membiarkan itu terjadi." David masih mempertahankan ketenangannya. "Jika itu yang kalian pikirkan, kami tidak akan memaksa. Tapi satu hal yang perlu diingat, dunia terus berubah. Anak-anak kalian suatu hari akan keluar dari desa ini. Apa kalian tidak ingin mereka siap menghadapi dunia luar?" Perkataan David membuat sebagian warga ragu. Ada yang mulai berpikir bahwa mungkin David benar, tetapi ada juga yang semakin kuat dalam penolakannya. Pak Rahmat mengangkat tangannya, meminta semua orang tenang. "Kami akan mengambil keputusan malam ini. Desa ini telah bertahan dengan nilai-nilainya sendiri selama bertahun-tahun, dan kami tidak akan membiarkan perubahan yang tidak kami pahami." Suasana semakin tegang. Warga menunggu keputusan yang akan mengubah nasib desa mereka. Malam semakin larut, tetapi perdebatan di balai desa belum juga mereda. Warga terpecah menjadi dua kelompok. Mereka yang merasa bahwa bantuan David membawa kebaikan bagi desa, dan mereka yang khawatir akan dampak ajaran baru yang ia sebarkan. Pak Rahmat, yang selama ini dihormati sebagai pemimpin desa, menghela napas panjang sebelum berbicara. "Kita harus berpikir jernih," katanya. "Kita tidak bisa menolak bantuan begitu saja, tetapi kita juga tidak boleh menerima sesuatu yang berisiko merusak keyakinan dan nilai-nilai kita." Beberapa warga mengangguk setuju, tetapi ada juga yang masih ragu. Pak Karim, yang sejak awal curiga, kembali berbicara. "Pak Rahmat, kita tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Anak-anak kita mulai mempertanyakan hal-hal yang seharusnya mereka pegang teguh. Kalau kita terlambat bertindak, semuanya akan berubah." David yang sejak tadi mendengarkan dengan tenang akhirnya maju ke depan. "Saya tidak ingin memecah belah desa ini," katanya dengan suara lembut. "Jika keberadaan kami lebih banyak menimbulkan ketegangan daripada manfaat, kami bisa pergi. Tapi saya ingin kalian tahu bahwa niat kami tulus."
Beberapa warga yang sudah terlanjur terbantu oleh David mulai ragu. "Tuan David," kata Pak Rahmat, menatapnya tajam, "jika kau benar-benar tidak punya maksud tersembunyi, bisakah kau tetap membantu tanpa mencampuri keyakinan kami?" David terdiam sejenak sebelum menjawab, "Kami bisa berhenti mengajarkan hal-hal yang membuat kalian resah, tetapi kami tetap ingin anak-anak berpikir lebih terbuka. Dunia luar itu luas, Pak. Cepat atau lambat, mereka akan menemukannya sendiri." Jawaban itu tidak sepenuhnya memuaskan Pak Rahmat dan beberapa tokoh desa lainnya. Namun, mereka juga tidak ingin terburu-buru membuat keputusan. Setelah beberapa saat hening, Pak Rahmat akhirnya berkata, "Kami akan bermusyawarah lebih lanjut. Sementara itu, kami harap kalian menghentikan semua pengajaran yang bertentangan dengan keyakinan kami." David mengangguk, tetapi ada kilatan samar di matanya, sebuah tanda bahwa ia tidak sepenuhnya menyerah. Malam itu, warga pulang dengan perasaan bercampur aduk. Mereka tahu bahwa keputusan ini belum akhir dari segalanya. Ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang masih mengintai di bawah permukaan. Meskipun David dan kelompoknya telah setuju untuk menghentikan ajaran mereka, Pak Rahmat tetap merasa waspada. Ia tahu bahwa orang seperti David tidak akan menyerah begitu saja. Beberapa hari setelah pertemuan di balai desa, keadaan kembali normal. Warga masih menerima bantuan, anak-anak tetap bersekolah, dan David tampak lebih banyak diam. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang mulai berubah secara perlahan. Pak Karim, yang selalu curiga, mulai mengamati gerak-gerik David dan orang-orangnya. Suatu malam, saat ia hendak pulang dari ladang, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Di sebuah rumah kosong di pinggir desa, beberapa orang dari kelompok David berkumpul. Lampu di dalam rumah itu remang-remang, dan suara lirih terdengar dari dalam. Dengan hati-hati, Pak Karim mendekat dan berusaha mengintip melalui celah dinding kayu. Apa yang ia lihat membuatnya terkejut. David berdiri di tengah ruangan, berbicara kepada beberapa warga desa yang sebelumnya tampak netral dalam perdebatan di balai desa. Ia berbicara tentang kebebasan berpikir, tentang dunia yang lebih luas, dan tentang bagaimana mereka tidak boleh terikat oleh ajaran lama yang membatasi pikiran mereka. "Apa kalian ingin selamanya hidup dalam keterbatasan?" Suara David terdengar pelan, tetapi penuh pengaruh. "Kalian bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Semua ini hanya permulaan." Pak Karim segera menjauh sebelum keberadaannya diketahui. Dengan langkah tergesa, ia menuju rumah Pak Rahmat. "Kita dalam bahaya, Pak," katanya sambil terengah-engah. David tidak berhenti. Ia masih menyebarkan ajarannya, diam-diam, di tempat yang jauh dari perhatian kita. Pak Rahmat mengernyit. Ia sudah menduga hal ini, tetapi mendengar bukti langsung dari Pak Karim membuatnya semakin yakin bahwa mereka harus bertindak. "Kita tidak bisa tinggal diam," ucap Pak Rahmat tegas. "Besok kita kumpulkan warga. Kita harus menghentikan ini sebelum semuanya terlambat." Namun, mereka tidak tahu bahwa David juga telah merencanakan langkah berikutnya. Ia tahu perlawanan akan semakin kuat, dan ia telah bersiap menghadapi hal itu. Keesokan paginya, Pak Rahmat dan beberapa tokoh desa berkumpul di surau kecil untuk berdiskusi. Pak Karim yang masih gelisah menceritakan kembali apa yang ia lihat semalam. Warga yang hadir mulai berbisik. Sebagian besar merasa marah dan khawatir. "Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut," ujar Pak Rahmat. "David sudah berjanji, tetapi dia mengingkarinya. Jika kita diam saja, lebih banyak warga yang bisa terpengaruh." Pak Hasan, salah satu tetua desa, mengangguk setuju. "Tapi kita harus hati-hati. Dia punya pengikut, dan kita tidak tahu seberapa kuat pengaruhnya." Saat mereka berbicara, tiba-tiba terdengar suara ramai dari luar. Beberapa warga berlarian ke arah surau. "Pak Rahmat, Pak Karim," teriak seorang pemuda. David sedang berkumpul dengan orang-orang di lapangan. Mereka berbicara tentang sesuatu yang aneh. Tanpa membuang waktu, mereka bergegas menuju lapangan desa. Di sana, David berdiri di tengah-tengah warga yang telah mulai terpengaruh oleh ajarannya. "Tidak ada yang boleh membatasi pikiran kita.
seru David dengan suara lantang. Kalian semua berhak memilih jalan hidup kalian sendiri. Apakah kalian ingin terus terjebak dalam aturan lama, atau kalian ingin kebebasan? Beberapa warga yang sudah terpengaruh mengangguk setuju. Namun, sebagian besar masih bingung dan ragu. Pak Rahmat melangkah maju. David, kau sudah berjanji tidak akan menyebarkan ajaranmu lagi. David menoleh, tersenyum tipis. Aku hanya memberi mereka pilihan. Pak Rahmat, apa salahnya berpikir lebih luas? Pak Karim mengepalkan tangan. Kau memanfaatkan kebaikan warga desa. Kami menerima bantuanmu, tapi bukan berarti kami menerima ajaran sesatmu. Beberapa warga mulai berteriak. Sebagian mendukung Pak Rahmat, sementara yang lain masih bingung harus berpihak kepada siapa. Ketegangan semakin meningkat. David menyadari bahwa ia tidak bisa lagi menyembunyikan niatnya. Dengan nada lebih tajam, ia berkata, "Kalian semua terlalu takut untuk berubah. Aku datang untuk membawa kebebasan, bukan untuk memperbudak kalian dalam ketakutan dan aturan lama." Pak Rahmat menggeleng. "Kebebasan macam apa yang kau bawa? Kau ingin menghapus keyakinan kami, menggantinya dengan sesuatu yang tidak jelas asal-usulnya. Kami tidak akan membiarkan itu terjadi." David menatap Pak Rahmat dengan mata tajam. Ia tahu bahwa inilah saatnya memilih, bertahan atau pergi. Namun, sebelum ia bisa mengatakan sesuatu, seorang pemuda yang masih ragu-ragu tiba-tiba berteriak, "Kita tidak butuh ajaran baru. Kita butuh persatuan." Teriakan itu diikuti oleh suara setuju dari banyak warga. Melihat jumlah mereka yang menolak semakin besar, David menyadari bahwa ia kalah dalam pertarungan keyakinan ini. Dengan raut wajah marah, ia berbalik kepada orang-orangnya. "Kita pergi dari sini." Beberapa pengikutnya terlihat ragu, tetapi akhirnya mereka mengikuti David. Dalam diam, mereka meninggalkan lapangan desa, membawa serta sisa barang-barang mereka. Pak Rahmat menarik napas lega. Namun, ia tahu bahwa ini belum berakhir. Sekte David mungkin telah pergi dari desa, tetapi benih keraguan yang ditanamkan masih ada di hati beberapa warga. Ia menatap langit yang mulai mendung. Perjuangan mereka masih panjang. Setelah kepergian David dan pengikutnya, desa Sukamukti berangsur kembali ke kehidupan normal. Para petani kembali ke ladang, ibu-ibu memasak seperti biasa, dan anak-anak tetap bersekolah. Namun, ada sesuatu yang berubah. Sebuah ketidakpastian yang menggelayuti hati sebagian warga. Beberapa orang yang sempat tertarik dengan ajaran David tampak murung dan kehilangan arah. Mereka merasa tertipu, tetapi di sisi lain, mereka juga merasa malu karena hampir mempercayai sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan mereka selama ini. Di surau, Pak Rahmat dan Pak Karim kembali duduk berdiskusi. Kali ini mereka ditemani oleh Pak Hasan dan beberapa warga lain yang peduli. "Kita tidak bisa membiarkan luka ini membesar," ujar Pak Hasan. "Sebagian warga masih terpengaruh. Jika kita tidak segera menyatukan mereka kembali, desa ini bisa terpecah." Pak Rahmat mengangguk. "Kita harus mengajak mereka bicara, menjelaskan bahwa kita tidak menyalahkan mereka. Yang penting adalah bagaimana kita bisa maju bersama." Akhirnya, diputuskan bahwa mereka akan mengadakan pertemuan desa. Semua warga diundang, tanpa kecuali. Tidak ada yang akan dihukum atau dipermalukan. Ini bukan tentang mencari siapa yang salah, melainkan mencari jalan untuk kembali bersatu. Pertemuan yang mengubah segalanya. Malam itu, balai desa penuh sesak. Warga dari berbagai usia datang, termasuk mereka yang sempat tertarik dengan ajaran David. Suasana awalnya kaku, tetapi perlahan mencair ketika Pak Rahmat berbicara dengan lembut. "Kita semua pernah dihadapkan pada pilihan sulit," katanya. "Dan tidak ada yang salah dengan itu. Yang penting adalah bagaimana kita belajar dari pengalaman ini." Seorang ibu bernama Bulina, yang dulu sempat tergoda dengan janji David, menangis pelan. "Saya malu, Pak. Saya hampir meninggalkan semuanya demi kata-kata manis." Pak Karim menepuk bahunya. "Bu, kita semua manusia. Kita bisa salah. Tapi yang penting, kita masih di sini, bersama-sama." Satu persatu,
Warga mulai berbicara. Mereka mencurahkan kebingungan dan ketakutan yang selama ini mereka pendam. Malam itu, Desa Sukamukti tidak hanya berdiskusi, mereka saling menyembuhkan. Setelah pertemuan itu, kehidupan di desa benar-benar kembali normal. Namun, ada satu hal yang berbeda. Mereka kini lebih waspada terhadap orang luar yang datang membawa janji manis. Mereka telah belajar dari pengalaman pahit ini, dan mereka tidak akan membiarkan hal yang sama terjadi lagi. Di kejauhan, di sebuah kota yang jauh dari Desa Sukamukti, David duduk termenung. Ia kehilangan segalanya, pengikut, tempat, dan rencananya. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa suatu hari, di tempat lain, ia akan mencoba lagi. Tapi untuk Desa Sukamukti, perjuangan mereka telah berakhir. Mereka telah menang, bukan hanya melawan David, tetapi juga melawan keraguan dalam diri mereka sendiri. Hikmah cerita ini. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati terhadap janji manis yang belum tentu membawa kebaikan. Tidak semua bantuan datang dengan niat tulus, dan tidak semua kata-kata indah membawa kebenaran. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Quran Surat Al-Isra 36. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat menyerupai kejadian nyata agar kita bisa mengambil hikmah darinya. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu berpikir kritis dan menjaga keyakinan dengan ilmu yang benar. Terima kasih telah menonton dan menyimak cerita ini. Jika kalian menyukai ceritanya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tinggalkan komentar kalian di bawah. Apa hikmah yang kalian dapatkan dari cerita ini? Sampai jumpa di kisah berikutnya.